Semua makhluk hidup di bumi bergerak. Gerakan tersebut dilakukan untuk menanggapi rangsangan. Secara umum, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Sebagai contoh, manusia berjalan, anjing berlari, kelinci melompat, dan burung yang terbang di udara. Gerak pasif tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Gerak pasif dialami oleh tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang daunnya mengatup, bunga yang sedang mekar, atau bunga matahari yang bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Manusia dan hewan dapat melakukan gerak aktif dan gerak pasif. Gerak pada manusia dan hewan melibatkan organ gerak dalam sistem gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Organ gerak tersusun atas alat-alat gerak dalam tubuh. Secara umum, alat gerak terbagi atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot mampu memanjang atau relaksasi dan memendek atau kontraksi. Selain itu, otot juga mampu kembali ke bentuk semula. Perlu diketahui bahwa pada otot terdapat senyawa kimia, yaitu protein aktin dan miosin. Kedua senyawa kimia tersebut bergabung dan membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin inilah otot dapat bergerak. Saat otot mendapat perintah bergerak dari otak, otot segera merespon dengan bergerak. Karena otot menempel pada tulang, gerakan otot akan memicu tulang ikut bergerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Gerakan tulang mengikuti gerakan otot yang melekat padanya. Tanpa adanya otot, tulang hanya diam dan tidak bergerak. Meskipun begitu, tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selain sebagai alat gerak, fungsi tulang adalah menopang berdirinya tubuh. Sedangkan otak menjadi bagian paling terpenting dalam aktivitas tubuh termasuk dalam sistem gerak. Rangsang dari luar yang dibawa oleh saraf akan diolah dan direspon oleh otak. Selanjutnya, respon tersebut dikirim melalui saraf-saraf alat gerak. Alat gerak aktif dan pasif saling bekerja sama untuk bertindak atau melakukan gerakan sesuai dengan perintah otak. Kerjasama antara otot dan tulang ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak ada pada manusia dan hewan dikoordinasikan oleh otak.